1, 2, 3, tutup lah. Anjay. Tai, tutup lah bos. Ya balik lagi lah, kita ngobrol-ngobrol seru di pastinya di podcast kesayangan kita, Mending Podcast. Nah kebetulan nih gimana ya, kan episode lalu kita kan formal banget tuh, kedatangan kayak sosok-sosok inilah yang inspiratif juga. Dan sekarang sebenarnya sih orangnya, sosoknya kalian nilai sendiri inspiratif atau enggak ya. Cuman bagi gue sih lumayan menarik lah. Sebenarnya kita baru kenal sih, ya enggak bro? Gimana? Bulan berapa kita kenal? Namanya siapa ya? Saya lupa masih. Nama asli apa nama? Ya di KTP boleh, nama samaran, nama buat tengah malam juga boleh. Iya, ada 2 nama beda ya. Nama malam saya Anggun gitu ya. Nama siangnya apa? Nama siangnya Angga biasa. Oh, Angga biasa. Nama biasa. Oke. Iya. Kita waktu kenalan kapan tuh ya? Kenalan ya? Kapan ya? Mungkin berapa bulan lalu mungkin ya? 3-4 bulan ya? Ingat gak? Yang gue inget lagi driving tapi gue gak tahu. Iya. Nih. Jadi waktu itu kita ketemu itu lewat mutual waktu itu. Jadi waktu itu niatnya awalnya gue belajar driving tuh. Gue inget banget gue belum bisa driving golf sama sekali. Itu diajakin teman kita namanya kan kayak Anu sama Jody kan. Iya. Nah itu sampai di situ ternyata bawa teman baru satu, katanya sih anaknya asik lah, anaknya jago nih, serem gitu. Tapi kalau dilihat tapi first impression gue ya BTW ya, saya kayak pertama kali lihat lu ya, ini orang bercanda kagak, serius kagak, nggak bisa dibedain gitu. Gue punya penyakit itu tuh, gue gak bisa bedain tuh. Banyak yang bilang kayak gitu ya. Jadi pas kita ketemu itu lagi driving golf kan, dia bercanda-canda ya, masuk-masuk aja. Cuman dalam hati gue tuh, ini orang bercandanya masuk beneran apa marah-marah apa-apa, gue gak ngerti kan, mix kan gak enak kan kalau nerkan ternyata ya orangnya gini, canda seru sih gitu. Hidup gue bercanda doang. Demi Allah, bener-bener bercanda doang cuy. Kecuali sama cewek. Gak yakin sih gue, kayak cewek-cewek yang pernah ini dibercandain ya. Kabarin aja. Ya gitu, kita ketemu, main bareng, tukar-tukar insight lah, pendapat kan. Waktu kebetulan tuh kita berdua ada jejak inilah, belajar di luar kan. Makanya iya betul. Lo waktu itu kuliah di mana? Gua di UK 2019. S2 apa S1? S2 gue di sana. Oh S2. Di kota apa lo? Di Newcastle gue. Pride bro. Oh iya ya, pakai itu ya, jaketnya, hoodie pakai itu Newcastle. Nih kalau gue nih apa tuh? Tangerang. Tangsel Geru ya. Anjay. Persita Tangerang. Iya, gue juga punya mutual juga. Misalnya kan lo di Newcastle, berapa temen gue SMA kuliah di sana kan. Makanya kita pas ini ternyata ada mutual nih, gitu. Bagus lah gitu. Dulu lu di mana? Apa gue? Gue exchange doang sih sebenarnya, 1 tahun lah, 2 semester di Perancis. Cuman waktu itu pengen ke UK kan susah kan, visanya beda bro. Betul cuy. Ya kan, jadi kayak udah pada ngurus-ngurus lagi. Waktu itu kepepet ya, sayang sih. Padahal kan itu benar-benar UK destination banget gak sih? Kalau seandainya di UK lu pilih kampus di mana? Kota di mana? Kota di mana enak ya? Ya London lah. Jelas London geng dong. Cuman kalau masuk kampusnya sih kayak susah juga sih, ya nggak sih London. Banyak gitu sih sebenarnya. Jadi yang top ones lah. Jadi ada top tier, middle tier sama low tier. Kampus gua kayak ya kampus biasa. Karena gua juga karena gua nggak pinter amat cuy. Ada di London juga kampus yang top, ada yang middle, ada yang kayak ruko cuy. Ya ada beberapa orang yang gua tahu, ada tanda kutip ada artis juga di kampus-kampus biasa. Di kampus biasa aja. Kampus biasa aja. Tapi Tatala kan itu di luar negeri di UK. Biasa gitu. Katanya dingin. Oh iya oke. Lo jurusan apa waktu itu? Gua finance investment. Itu udah kayak misalnya nih, kan kalau gue S1 bisnis tapi menjurusnya ke situ. Kalau S2 tuh udah spesifik ya. Kayak apa namanya tadi? Finance investment. Oh, finance investment. Oh, berapa tahun? 1 tahun. Setahun cuy, cepet gila. Gila aja. Nilai aman. Gue nggak tahu lagi. biasa. Gue bukan orang yang, kalau gue boleh share dikit ya, gue bukan orang yang jago di bidang akademik. Oke. Tapi penerapannya juga nggak jago. Iya, gue banyak belajar itu di luar kampus. Nanti kita bakal bisa bahas ya. Bisa lebih menarik juga. Dulu gue by the way gue sempat mau nge-apply di pembicara di TED Talk. TED Talk di UK. Iya di UK. Tahu kan TED Talk? Tahu lah. Jadi gue mau bahas tentang education, kayak ada perbedaan, there's a difference between education and institutions. Oke ya, benar-benar juga. Terus gue itu 2 hal yang berbeda. Nah, yang kita biasa belajar kan kampus, sekolah.
Institusi. Iya. Kalau education berdasarkan apa nih? Experience mix itu. Jadi menurut gue education tuh ada 3 hal. Gue tuh ada Panji nggak salah. Syarat tuh Panji Pragiwaksono. Jadi gue pernah dengar info dari dia. Jadi education tuh ada 3 hal. Buat teman-teman juga nih ya. Jadi ada educationnya dari rumah. Oke, rumah. Di kampus 2. Tapi orang tuh selalu ngomong 2 ini. Ternyata ada education yang ketiga. Di antaranya. Ya apa tuh? Di street, di jalan. Itu di jalan. antara, ya. Jadi ada di rumah, ada di jalan, sama di kampus. Kadang-kadang kita punya teman yang dalam tanda kutip sekolahnya nggak terlalu bagus, tapi ternyata yang brilian parah. Mungkin dia di 2 pertamanya jago, di rumahnya dia bagus, pendekatan approach ya keluarganya, dan di jalan. Ada juga, lu pernah dengar nggak sih kalau wah ini Steve Jobs nih atau Mark Zuckerberg nih dia kuliah drop out, dia billionaire, lu drop out aja bro. Case-nya beda dong. Betul, case-nya beda dong maksud gue. Nah ternyata dia drop outnya di Harvard. Beda dong bro. Kalau kalian drop outnya di mana? Kita nggak mau sebut brand tapi ya. Oh iya. Kayak gitu. Boleh kan sebut brand gue? Boleh aja sih. Kan tinggal di ini ya sama Bro Keanu GL kan. Cut. Disensor aja. Ya gitu sih bener. Gue juga belajar tuh dulu di sosiologi gitu, nurture nature kan. Tapi ini lebih ke nurture ya kalau untuk education ini ya. What we see every day, what we learn from every day gitu ya. Dari rumah, tengah, institusi. Betul. Dulu gue mau speech nang itu. Gue mau bawain speech nang itu. Jadi gue ikut lomba. Jadi di kampus sana. Di kampus. Jadi gue mau wakili TEDx Newcastle. Gue buat proposal gitu. Udah masuk ke kayak tahap berikutnya nggak tembus. Ya nggak apa-apa lah, yang penting lo ada usaha untuk menuju ke situ men. Kan proposal dari berapa orang? Gue nggak tahu berapa orang ya. Gue nggak tahu berapa. Thousands nyampe? Apa? Nggak, mungkin kayak ratusan. Dipilih 1. Dipilih ada 6-7 gitu. Oh di itu lagi dipilih lagi. Iya jadi yang diambil cuma 6-7 soalnya. Terus gue pikir padahal cerita gue bagus banget cuy. Gue mau bring up cerita di sekitar gue soalnya. Itu sekitar lu tuh maksudnya di UK-nya apa di Indo apa gimana? Di rumah gue, di teman-teman gue ada beberapa orang yang brilian. Tanda kutip mungkin nggak sekolah, nggak sekolah atau di sekolah biasa aja. Tapi di kehidupan kayak goks banget cuy, kayak OP banget. Iya gue pikir wah ini orang pas kalau kita lihat tuh sekolah di mana? Biasa aja. Malah nggak mau dijawab kan? Nggak mau dijawab. Sekolah bisa 6 tahun 7 tahun, tapi lihat kerjanya, karir, usahanya, gue bilang ini siapa nih orang? Ternyata education ada 3. Dia di jalannya. Ini gue slogan gue buka aja. Jadi pas ada di rumah, dia approach-nya kakak adiknya, bapak ibunya kayak gimana, sama di jalan. Nah pada saat di jalan itu dia biasa main sama orang yang 5, 10 tahun, 15 tahun di atasnya. Experience banget ya. Jadi dia bisa dengar dari yang OG-OG-nya, jadi tinggal copy aja. Pada saat dia compare sama peer-nya, ya peer-nya pasti jauh bro. Kayak misalnya meskipun seumuran, tapi kan kayak secara maturity, secara knowledge kan itu umur kan age is just number kan. Jadi beda lah gitu. Boleh juga lo gimana teman-teman lo 20 tahun ke atas semua kali ya? Gue belajar dari bokap gue. Jadi dibilang kalau figurnya. Ya figur. Jadi bokap gue banyak ngajarin kalau banyak orang yang umurnya 2 kali lipat umur lo. Which is umur kita 25-an. 50. Ya 50. Orang tua kita. Iya orang tua kita. Tapi gue main sama beberapa teman-temannya dia juga. Ada istrinya juga, ada anak-anaknya juga atau om-om gue. Anaknya cewek ya? Sulit dijawab. Gue menolak menjawab ya. Sorry nih, gue takutnya menyindir atau lihat. Ya ada cewek. Oke. Terus. Nah dari situ gue belajar kayak, oh iya dia bangkrut di usaha ini, dia bangkrut dari kerjaan dia dipecat. Jatuh bangunnya semua diceritain ya. Semua jatuh bangunnya, which is bertolak belakang sama apa yang kita dapat di sosmed. Ya no offense, tapi sosmed kerja buat pamer doang. Showcase apa yang pengen dilihat orang segala macam itu ya. Betul ya. Gue sempet anxiety pada saat yang likes foto gue cuma dikit. Foto gue yang like dikit ya. Gue sampai mikir begitu, sampai beberapa yang gue archive. Jadi sekarang apa waktu dulu? Oh mungkin sampai sekarang. Jadi gue pada saat gue tuh beberapa bulan terakhir, gue ngupload post di Instagram atau story itu setiap habis makan siang, lunch time, jam 1 atau jam 7. Oke. Gue udah tahu nih prime time di followers gue gimana. Tapi once gue nggak dapet apa yang gue incar kayak 150 view dalam waktu 1 jam, terus gue pikir, wah gue salah nih. Jadi
gue jadi bingung, jadi stres sendiri. Nah itu menurut gue yang nggak didapat kalau kita sharing sama orang yang senior. Karena jadi itu ya oke. Jadi gue baru ya. Iya gue datang gelas kosong cuy. Terus dia bilang, Mas, saya kemarin habis kayak gini, bisnis hancur, ada yang cerai juga, benar-benar cerita pahit cuy. Gini bener. Mas, untuk cari pasangan kayak gini Mas, untuk jadi bapak begini Mas, bener-bener bilang wah, the fuck ini nggak pernah diajarin nih. Nah jadi dari kayak gitu ke bawah, gue pas kuliah, gue main sama anak S2 juga, sama anak S3 juga. Iya. Berarti nggak ada perbedaan ya, mas? Pembedaan kayak gini nih. Misalnya kayak teman-teman gue banyak nih, kayak mereka ya dates and mingle yang untuk seumuran, bukan yang lebih tua atau yang lebih experience gitu. Gue nggak mau bilang tua sih ya, soalnya itu bukan suatu strong hal, banget, iya, bukan hal yang patut untuk diucapkan gitu. Kasihan tua itu menurut gue nggak sama sekali, lebih experience lah gitu. Makanya menurut gue teman-teman gue yang benar-benar sukses lah, maksudnya bukan sukses as in kayak financial, bukan. Maksudnya sukses di track path-nya dia sendiri itu, banyakan ya belajar bukan dari ininya, dari apa yang di sekitarnya, orang lebih pengalaman ya, sama ke sosial media kita semua udah kayak udah bukan cangkir sih, kayak keran, tinggal udah kebuka semua kerannya, tinggal kita ambil aja mana yang kita mau gitu. Menarik sih sosmed tuh. Gue sempat dapat rules dari TED Talk, kalau nggak salah Tai Lopez, tau nggak sih lo? Tahu Tai Lopez pokoknya yang itulah, pokoknya Tai Ucing juga tuh gue tahu. Aduh, bau dong bos. Iya. Aduh. Terus. Sorry nih nggak lucu nih kita nih. Garing dikit. Nggak ini. Ya. Jadi Tai Lopez pernah bahas di TED Talk-nya dia. Dia punya 33% rule. Itu apa tuh? Nah itu gue pikir apaan tuh? Nyata dia pada saat bergaul itu dia spend waktunya dia 33% sama yang lebih pintar pada dia. Oke. 33%. Iya. Jadi bagi 3, ada yang sama yang lebih pintar, sama yang biasa kita sumuran, sama yang di bawah. Sama yang di bawah gue nggak tahu nih di bawah tuh dalam sisi apa. Cuma dalam konsep begitu, gue ngerasa kalau kita cuma main sama orang yang di bawah kita, atau yang knowledge sama kayak kita nggak bakal maju cuy. Betul. Gak bisa go forward ya. The fuck cuy. Ini ada life hacks tuh sih kalau di Reddit tuh nggak salah. Gue nggak ini banget Reddit, cuman itu banyak di YouTube, motivational segala macam tuh ada semua sih. Pernah denger gue. Sabi itu 33% gue masih aplikasi mas sekarang. Kayak in a week gue diskusi sama beberapa teman bokap atau teman nyokap gue. Ya life in general. Oke. Wow. Nah, yang paling lu seneng dan bersyukur dan lu live up with sampai sekarang, apa pelajaran apa ada nggak dari mereka gitu? Gua banyak dapat info kalau lu harus ngambil resiko. Terus gue dapat quotes gitu. Resikonya terukur apa gimana nih? Both. Jadi yang penting lu ngambil resiko. Nah, gua tahu dari Mark Zuckerberg. Dia bilang the biggest risk is not taking a risk. Nah ya benar, setuju. The fuck gue bilang. Jadi setiap apapun yang ya gue geluti sekarang, gue punya konsultan juga, gue punya podcast juga. Ini semua bener-bener ada chance untuk gagal. Ada chance untuk kayak nggak ada yang nonton cuy. Kayak gue ngebuat post di Instagram, gue breakdown buku, paling yang nonton bapak gue gitu. Jadi ada kemungkinan chance untuk gagal. Kita bisa sebenarnya kayak main gampang aja gitu, nggak usah bikin kayak diem aja. Tapi ya gitu kita nggak taking risk dan kita nggak ada take responsibility. Ini juga ya jatuhnya in other words ya, keluar dari zona nyaman kita, comfort zones kita ya. Oke. Tapi susah loh keluar dari comfort zone. Kenapa susahnya? Bro itu comfort as fuck bro. Lo kalau di dalam literally ya. Iya cuy. Kayak kalau udah kebiasa di tempat yang sama gitu. Empuk, makan enak, tidur 8 jam. Tiba-tiba lu besok mau cuma tidur 6 jam, ditai-taiin sama bos, diinjek-injek sama klien. Ya ada yang berubah lah, pasti ada yang acceptance-nya beda lah. Iya, Tan Malaka pernah bilang kayak terbentur, baru terbentuk. Asik. Gila aja. Serius cuy. Ntar cari internet deh. Jadi lu gak bakal terbentuk kalau lu gak pernah terbentur. Bener. Iya, permainan katanya sabi juga ya. Iya, terbentur. Akhirnya terbentuk. Masalah lu mau dibentur nggak? Nah, ambil resiko terbentur, bisa benjol.
Kayak kita main golf aja lah. Iya benar sih. Swingnya kan awalnya nggak bisa sama sekali. Susah gila cuy. Ini olahraga apa sih gue bilang. Kayak aneh banget ya. Tiba-tiba pas udah dapet feel-nya, udah dapet apa yang harus kita ini benerin. Iya cuy. Oh shit, is this my game ya gitu. Tayut. Padahal mukul enak. Iya. Berapapun stick nomor berapapun lo ngerasa wah fuck. Dari 500 bola nih ada beberapa teman main golf juga kan. Jadi 500 bola apa 200 bola yang kita pukul, ada 2 aja yang proper hit, bener-bener perfect yang menurut kita. Empuk gila dan sesuai sama langsung. Iya. Ah, itu beda banget cuy. Akhirnya. Iya, cuy. Oh, akhirnya gue tahu gue harus gini. Terus kayak itu jadi something to learn from aja kan. Buat nanti latihan ke depannya. Dan it applies to any case kan. Dan lu ngikutin sports gak sih? Sports mah gue Jadi basket aku bakal ngincar ke ngomong basket dikit. Gak apa-apa tapi tahu dikit lah. Bola ngikut. Bola karbitan BTW. Oke, berarti lu jagonya tim jago pasti dan lagi turun. Iya. Turun sih ya lagi Oke, turun ini ya, perlu gua mention namanya atau lu mau ngasih tau gua? Coba tebak. Lagi turun cuma di Premier League yang lagi turun gak ada. Yang top 6 lagi naik. Kecuali tim gua, tim Arsenal, which is tim papan tengah. Oke. Prancis enggak? Prancis enggak dong? Iya. Prancis kan cuma PSG Lyon. Ya tapi kan PSG ada siapa bro? Ada gue sejujurnya kalau bola ya gue suka banget sama Messi sama juga itu ya Pep apa coach. Oh berarti lihat orang. Lihat orang sebenarnya. Betul. Tapi orang itu biasanya kan ini banget lah kayak CR effect gitu kan yang pas Juventus jadi gila banget ngaruh banget ke sekarang ke wah balik lagi bro gitu. Nah kita kan makin seru kan. Nah gue orangnya yang kayak gitu. Yang lihat orang. Gue lihat orang sih sebenarnya. Ya gue agak malu sih sebagai misalnya kayak cowok di antara teman-teman gue gitu. Karbitan nih lu mah ini. Tapi lu bagus lo ngomong lu karbitan. Jadi lu bilang oke, gue cuma suka Messi. Which is oke. Karena kalau gue di basket ada beberapa orang yang suka LeBron James doang. Sejujurnya gue juga sih. Oh iya LeBron James keren banget. Itu serem banget men. LeBron parah. Lo kalau ngikutin LeBron dari dulu fuck keren banget. Nah gue akan nyambung ke tadi ya sama golf. Oke. Gue ngikutin Michael Jordan dari Last Dance ya 2 tahun lalu sih. Benar-benar. 2 tahun lalu. Ini tahun berapa sekarang sih? 21 dong. Mau 22 men. Iya 2020 nggak salah tuh. Last Dance keluar. Dari situ gue baru ngikutin Netflix ya? Iya Netflix ya. Iya. Yang dokumenter musim terakhirnya dia di Bulls 96. Nah itu gue ngikutin Michael Jordan saat itu. Terus kemarin itu ada Ryder Cup basket, golf bro. Jadi mungkin tahu ya, ngikutin Ryder gak lo? Ikut Ryder. Jadi cup antara Amerika dan Eropa. Jadi cup gitu. Jadi ada tim lawan tim. Terus sempat di interview tuh Jordan ditanya, menurut lu lebih susah golf atau basket? Dia bilang golf susah banget cuy. Golf susah banget karena bolanya diem. Iya. Lo mau nyalain siapa? Karena boleh diem cuy. Diri lo sendiri lah. Lawannya cuma lo. Karena gue pernah baca quotes juga. Jadi kalau golf, kalau olahraga kayak sports bola misalnya, kan lawannya lu dan diri lu sendiri dan lu dan musuh. Dan sama tim juga. Jadi ada dua. Banyak, kayak man to man sama man to opponent. Iya, benar. Tapi di golf sama olahraga lain itu ada man to nature. Sebagus apapun lo, kalau misal hujan atau tanahnya nggak cocok atau kalau kena bunker, sejago apapun lo masih. Iya. The challenge will still be there ya. Susah gila cuy. Dynamic lah. Oke, it's okay lah bro. Nanti kita belajar lah. Anyway guys, ini kita ngobrol ngelantur sana sini, tapi ya sebenarnya mau sharing sih. Ini kan kita kan ngomongin ini ya, udah ngomongin kayak kita ketemu di mana, background segala macam gitu kan. Nah, gue mau tanya sama lu nih. Lu belajar tadi apa? Degree lu finance investment. Nah, menurut lu pribadi ya, lu itu ngerti nggak sih apa yang lu pelajarin selama itu, selama 1 tahun itu di kampus? Kayak academic quest terserah atau enggak yang menurut lu education lain. Betul. Yang lu lihat di sekitar lu atau apa? Oke enggak? Dapet enggak? Kalau gue BTW gue lulusannya S1 sih. Cuman gue belajar bisnis juga. Kebetulan streamingnya di finance gitu. Jadi kalau kita misalnya ngobrol berdua gini, gue bisa lah istilahnya kasih lo insights. Lo juga pasti ngasih banyak gue insights gitu yang gue pengen lah kayak konsultasi atau apa kalau misalnya kita punya common knowledge gitu. Oke. Gitu. Gue 80% yang gue pelajari itu di luar kelas. Luar kelas ya. Emang sih
Terus lo ada beberapa ini nggak, beberapa pikiran sekolah tuh ini gak sih guna banget gak sih? Kalau 80% 20% seperempatnya men, seperlima soal. Betul. Kalau gue tanya lu, alasan lu ngambil exchange ke luar negeri apa? Sebenarnya bukan untuk belajar sih. Maksudnya bukan academic studies ya. Gue mau explore pertemanan segala macam. Oh lu juga. Jadi alasan gue kuliah S2 semua, alasan gue kuliah S1 sama, buat cari teman. Cuma bokap gue bilang lu jangan terlalu pintar karena lu bakal sombong. Lu jangan terlalu bodoh karena lu jadi bego. Jadi biasa aja di tengahnya. Oke. Jadi di tengah aja. Tapi fokusnya tuh cari teman. Jadi beberapa social knowledge, people knowledge yang gue belajarin, psychology, gue belajar antropolog juga. Itu intinya gimana cara gue bergaul sama lu semua. Tunggu. Tadi ngomongin soal kita exchange kan, kita kuliah di luar, kuliah di luar, motivasinya apa segala macam gitu kan. Gue jadi inget satu hal nih, exchange kemarin itu bagi gue ya, itu agak salah satu stepping stone buat gue gitu, dalam personalities, dalam banyak hal lah gitu. Tapi gue inget banget satu hal, gue tuh selama gue hidup dari kecil sampai sekarang malah, yang beneran gue ke orang tua nih, minta duit ke orang tua itu saat sebelum exchange gue bilang for the first time gitu ya. Oke lah misalnya kayak mereka provide me with stuff kayak gadget segala macam, tapi mostly itu gue dibeliin sih, bukan kayak minta kayak Pak Ma aku mau ini atau ini, enggak. Tapi waktu itu gue berkesan sih soal buat gue. Gue bilang ke bokap gue, ini kan niat exchange di kampus ini gitu. Udah gue ngomong dari awal kuliah gitu. Dan ya tolong boleh disupport lah gitu, sekian budget planningnya jelas kayak gitu. Ki mau belajar banyak hal di situ. Nah jadi tuh niat gue, kalau gue boleh sharing dikit ya, kalau gue kuliah di luar itu sebenarnya bukan untuk kayak academic studies wise tuh bagus, emang di sana beberapa studi emang bagus, di bisnis juga oke, gue di kampusnya di Perancis juga oke. Tapi yang bikin gue seneng tuh akhirnya mata gue melek gitu, karena there are many stuff yang gak ada di sini, dan di sana pun ada stuff yang ada cuma di negara kita gitu. Jadi kayak cultural exchange aja gitu, dari perspektif, dari apalagi ya, kayak knowledge bisa dibilang, mungkin kayak skills. Atau tapi simply yang paling gue hargain itu pertemanan sih, emang yang lu bilang tadi gitu. Kalau lu gimana? Tadi pertanyaan apa, sorry? Gimana istilahnya ya sharing aja motivasi lo kuliah di luar tuh apa yang lu pelajarin banyak dan segala macam itu. Apa yang pelajari banyak ya? Jadi gue pribadi sebenarnya suka sama kayak I love to study people. Yeah. Dan psychology wise atau gimana? Apa behaviornya? Apa semua? Jadi gue mempelajari antropolog, gue mempelajari kayak gen manusia, gimana cara dia mengambil suatu decision making. Oke, satu dulu. Terus gue ngambil bisnis waktu gue satu. Terus gue pelajari bisnis itu, mungkin lu juga bisa bilang, bisnis itu bukan dipelajari, bisnis itu skill. Betul. Jadi ada beberapa teman kita nggak ada background bisnis. Tapi bagus cuy, dia punya bisnis. Ternyata bisnis skill, gak bisa dipelajari, tapi itu bawaan lo as a mentality. Betul. Pada saat lu ketemu suatu hal yang gak sesuai as a plan, langsung pivot. Orang lain mundur, dia pivot. Nah gue pelajari kalau di bisnis itu ada beberapa pilar penting. Kayak backbone-nya bisnis. Language-nya bisnis itu marketing, mungkin lo tau juga. Marketing, ada finance juga, ada strategi juga, ada yang lain. And gak kalah pentingnya people. Betul. Jadi semua gue pelajari stakeholder yang mempengaruhi buying decision orang. Salah satunya gue pelajari tentang keuangan. Ini yang masuk apa yang gue kerjain sekarang, apa side job gue sekarang, semua tentang kayak the way people buy. Gue belum pernah nanya sama lo sih secara formal ya. Maksudnya kayak what do you do gitu? Maksudnya kayak kerja lo apa? Ya kan kita di awal kita nggak main-main aja ya. Iya main-main aja kan. Gue main-main aja sama lo, betul. Kayak tukar ide aja, tapi kan kita nggak pernah kayak self introduce ourselves gitu ya. Kayak
gue kerja di sini, gue kerja di sini. Nah, gue nggak pernah nih dari lo. Bisa ceritain gak nih? Sibuk apa sih sekarang? Kan lu bilang ada side hustle juga ya? Oh, hustle as fuck, bro. Oke, sibuk nih, sibuk banget. Sibuk gila. Kerjaan gue nyari kerjaan. Kerjaan gue nyari kerjaan. Pengacara gue, pengangguran banyak acara ya. Acara terus, saya bilang ngapain ya orang? Ngalah anyway. Coba cerita. Jadi gue sekarang posisinya lagi looking for job. Ada beberapa perusahaan yang gue lagi apply, udah di tahap akhir. Tapi gue belum bisa publicly say gue kerja di sini. Oke. Tapi sebelumnya gue kerja jadi investment advisor. Oh, advisor. Advisor. Jadi gue lihat kerja apa magang apa gimana? Full time kerja. Jadi gue megang Abis S2. Apa abis S1? Abis S2. Oke. Jadi abis S2 gue megang gue kerja di suatu perusahaan swasta. Kita nge-bridging investor luar untuk masuk ke lokal. Di bidang apa? Banyak bidangnya. FDI berarti ya? Abis di bidang FDI. Jadi gue megang investor FDI, BTW, Foreign Direct Investments. Guys, kalau nggak tahu cari di internet, jangan males. Gitulah. Anyway. Jangan lihat di komen, cari Google gampang, males tuh semua. Oke, FDI. Nah, jadi gue megang beberapa investor dari Australia, ada yang dari China juga, dari New York, dari Hong Kong, dari Singapura. Mereka mau investasi di Indonesia. Ada beberapa industri. Mereka bingung. Gue punya duit, gue punya expertise. Tapi di Indonesia gue harus ada representatif atau orang-orang yang ngerti sistem di dalam, kayak politics wise, abis itu prosedurnya gimana, SOP gimana, legalitas segala macam semua. Jadi mereka datang cuma bawa duit dan bawa expertise. Which is di Indonesia kan nomor satu, which is kita pahamin, networking nomor satu. Betul. Ya kalau lu punya duit nggak networking juga nol. Cuma juga betul. Tapi lu punya networking banyak, nggak ada duit. Bisa itu. Malah jalan. Itu full time gue. Jadi gue nge-bridging investor luar. Lo main Tinder gak? Anggaplah lo main. Ya, main aman ya. Oke. Makasih lo. Oke, jadi di Tinder tuh ada swipe right nih, ada beberapa lanang-lanang sini mungkin pemain juga kan. Sama lah. Nah, di Tinder itu kan platform ya. Betul, platform. Hebat. Udah semua pasti pernah udah anyway. Dia akunnya banyak by the way. Jadi terus. Di Tinder itu kan platform. Jadi ada dua orang yang main. Betul. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, yang kerjanya swipe right sama swipe left itu mereka. Nah, gue posisinya sebagai Tinder provider ininya. Gue provider. Yang swipe right mereka. Decision mereka gitu. Tapi kalau ada deal, gue dapat fee atau gue dapat apa? Gitu. Itu full time. Kayak gitu. Ya, itu full time. Jadi bisnis modelnya kita dapat fee kalau misalnya ini deal. Ada juga kita dapat share. Menarik yang share ya. Semua menarik bro. Semua cuan gila cuy. Angkanya cukup besar. Nominal di atas kayak $1 million. Itu minimal. Itu minimal. Emang dealnya besar. Oke. Itu full time. Full time. Terus gue part time-nya ada. Gue lagi buat podcast juga, nggak tahu nih pada dengerin podcast. Tuh bros. Tahu sih kita. BTW kalau mau ngecek apa kesibukan Angga, apa yang dia tahu, apa yang dipelajari, cek Instagram dia. Apa bro ininya? Tahu gue apa ya? @KeanuGL ya, anjay. Kan. @Airlangga Akar. Apa? Airlangga Akar nanti tolong dilihat ya. Ntar di itu ada tulisannya. Oke. Itu kemarin gue sempat search di IG lo gitu. Menarik sih untuk topik-topiknya. Itu saat hustle ini mau gue bahas barusan. Oh gitu, oke. Jadi full time gue tuh investment advisor, part time gue tuh kayak ngebantu UMKM. Di sini gue tuh lagi sharing konten di Instagram. Kayak UMKM tuh ada satu hal yang harus diganti, beberapa hal yang harus diganti. Tapi impactnya besar. Ini kalau boleh tahu UMKM definisi lo itu UMKM yang untuk size-nya tuh yang beneran kecil-kecil banget gitu, apa yang menengah juga, apa gimana? Usaha mikro kecil sih. Mikro kecil ya? Mikro kecil, jadi yang bener-bener yang down to earth banget, yang pinggir jalan, sama coffee shop, sama ada startup juga. Oke, itu side job gue ada jadi consulting. Consulting ada bisnis consulting juga. Terus gue juga pribadi consulting di dunia pricing. Gue fokus ke pricing. Ada beberapa startup, ada retail juga. Mereka mau jualan, tapi mereka bingung harganya overpriced atau underpriced. Itu lebih ke market research apa gimana? Semua market research. Gue mempelajari customer funneling. Gue mempelajari produknya gimana, product channeling, roadmapnya. Pokoknya dari atas kerucut ke bawah sampai dapat. Sampai lo harga lo segini. Harga segini lo akan jadi pemimpin di pasar atau lo akan jadi followers di pasar. Itu side hustle gue.
Keren juga dong. Sama gue jadi guru juga. Lu tau gak sih gue jadi guru? Di ruang guru apa di mana? Enggak. Gue pernah ngelamar di ruang guru nggak diterima lagi. Oh iya. Tuh jadi gurunya apa jadi gurunya? Back office ya? Jadi gurunya. Jadi gue pernah Instruktur ngelamar. Iya, waktu gue di UK kan gue gabut nih. Ngapain ya, pengen buat duit, bingung gue. Yaudah gue ngelamar jadi ruang guru dong. Di ini apa? Pelajaran apa? Itu yang gue bingung kan, gue lemah di pelajaran kan. Yang gue tahu, gue bisa bahasa Inggris tapi grammar gue jelek. Gue bisa ekonomi, tapi gue SMA tahu-tahu doang. Terus gue pikir, oke, gue coba SMA lu IPA PPS? IPA cuy. Keren lu sama kayak gue. Oh iya, belok bro. Belok bro, orang sukses. Jadi gue mempelajari, gue ngambil mau jadi guru ekonomi. Iya. Terus gue pikir, kayaknya gue jago deh ekonomi. Pas langsung teori supply demand apa, baru 3 pertanyaan gue bilang, gak bakat gue nih. Gak bakat gue pikir. Tai lah. Gue langsung gue selesain kayak do not finish. Gue bilang, ya kecil lain. Sampai beberapa bulan terakhir gue di hire ada beberapa sekolah. Gue ngisi kelas, gue ngajar mereka tentang investasi. Jadi ada investasi. beberapa investasi in general. Oke, Kayak ada yang mindsetnya doang, ada yang instrumen juga. Nah itu ada beberapa channel juga. Kalau gue sadar ya, atau enggak teman-teman sadar, kalau kalian lihat sosmed selama setahun 2 tahun terakhir lah, terutama abis COVID sih. Maksudnya kayak pas COVID nyerang, itu bulan kapan ya? Enggak dong, sebelumnya 2019. 19 akhir Desember. Akhir kan, tapi pas touch di Indonesia Maret awal ya, apa Maret pertengahan gitu ya. Nah, gue inget banget tuh dari situ bener-bener kayak hidup kita udah mulai berubah-berubah tuh. Awal-awalnya kan kasus-kasus di negara sekitar kita kayak masih neglect kalau itu ada gitu. Ternyata beneran hit ekonomi kita banget ya. Kalau kalian belajar ekonomi, kalau kalian tahu indikator ekonomi suatu negara itu bisa dilihat juga dari bursa saham ya. Itu gue inget banget tuh anjloknya benar-benar parah. Beli nggak lo? Beli sih. Oh gue beli juga gue. Tapi waktu itu kan dulu gue belum kerja, jadi duitnya pas-pasan, seadanya aja gitu. Tapi waktu itu emang financial markets itu emang lagi crash gitu, karena benar-benar semua orang panik gitu. Dikira kan ini kan something yang tiba-tiba jadi pandemi gitu loh man. Dan itu kayak benar-benar contagious banget gitu. Nah itu berubah semua kehidupan kita. New normal lah bahasa ininya gitu. Nah kebetulan ngomongin tentang financial markets atau kehidupan new normal ini, lu nyadar gak sih setahun belakangan lah setidaknya banyak banget influencers yang ngomongin tentang produk-produk investasi. Mau itu reksadana, mau itu pom-pomin saham, mau itu cryptocurrency. Nah itu menarik karena jujur ya, gue pribadi dulu sebelum gue SMA, sebelum gue ngampus, ngomongin keuangan itu ngerasa agak tabu. Ngerti gak sih? Paham betul. Mau lu naik ke orang tua, kayak kan misalnya parents kita, gue aja sampai sekarang kagak enak kalau nanya how much you guys make, bahasa ini cepatnya kayak gitu kan, itu nggak sopan di itu kita. Tapi dengan adanya stigma seperti ini, gue itu ngerasa anak-anak tuh, maksudnya kayak orang-orang Indonesia gitu masih lemah lah financial literacy-nya kalau bahasa ininya. Betul. Pengetahuan akan keuangan, manajemen keuangan lah istilahnya gitu. Manajemen keuangan, cari make money, atur money, itu kan bagi gue making money sama manage money beda, dua hal yang berbeda. Nanti gue bakal ngomong ke arah situ juga. Oh gitu ya? Itu kacau. Berarti banyak yang salah. Ntar kita bakal salah. Berarti kali ini gue bakal konsul ke lo. Gimana? Setuju nggak? Slow. Gue asal udah dikasih makan, gue udah bisa ngomong. Thank you baru Keanu Gale dan tim. Iya, kita bakal touch up ini aja sih. Maksudnya kayak financial management sama personal finance lah. Personal finance. Tapi ke lo nih. Jadi kayak tolong lo jelasin apa itu personal finance, terus kayak gimana sih ngaturnya, gimana cara ininya dan skill. Ya itulah lo kan yang tahu gitu. Nah gitu, gue agak prihatin soalnya sama teman-teman gue atau diri gue sendiri gitu. Personal finance di Indonesia emang masih terpuruk lah. Sekarang udah mendingan karena banyak banget tuh startup tuh yang kayak, gue boleh sebut merek ya, karena ini kayak boleh nggak tuh? Boleh ya. Kalau kalian tahu seperti ternak uang, itu kan yang paling ini. Itu kan foundernya sebelumnya kayak benar-benar gencar-gencaran ngomongin tentang investasi dan kebetulan itu di saham, gitu, yang liquid assets lah kayak gitu. Nah gimana itu loh? What do you see lah selama ini? Sebelumnya gue mau mention tentang COVID dulu nih. Kayak mohon maaf sebelumnya gue bukannya bilang COVID itu ada positif efeknya, tapi banyak banget negatifnya. Ada om gue baik yang ada beberapa yang meninggal. Tetangga gue ada kayak
sorry banget. Tetangga gue ada yang meninggal, temen gue juga ada yang meninggal. Tapi ada sisi lain yang new normal yang lu baru bilang. Pada saat pandemi orang sadar, gue nggak bisa rely sama satu pekerjaan. Satu itu, oke. Itu kayak wah, orang tuh bakal nyadar kalau lu kerja dimanapun, dimanapun. Yeah. Lu jual retail, lu kerja di perusahaan, lu dagang apapun. Kalau lu berpegang cuma sama satu tempat, once itu pecah semua kayak apa? Yang don't put your eggs in all the basket ya, one basket ya. Warren Buffett. Warren Buffett. Terus gue pikir pandemi ini nge-refresh orang kayak Warren Buffett betul. Lu nggak bisa rely sama satu. Itu satu poin yang risikonya penuh di situ. Betul, itu satu poin yang gue pelajari kayak sekarang mungkin ada beberapa teman kita juga, ada beberapa teman senior yang gue lihat, dia ada 9 to 5, ada 5 to 9. Oh, ada side ini ya. Ada 9 to 12 beda-beda. Jadi dia punya beberapa room untuk cari duit. Okay. Karena dengan adanya sosmed sama e-commerce benar-benar ngemudahin banget cuy. Bener sih. So kalau kita nyadar juga ya, kayaknya bener-bener gara-gara COVID, gara-gara new normal ini, semua orang dipaksa untuk online, untuk apapun itu, mau jualan, mau kayak services, mau kayak akses kerja, atau ya pasti kan, ya dunia telco, internet, data usage tuh bener-bener jomplang banget. Kacau. Kan? Jadi di kayak Indo tuh bagus parah. Iya kan? Gue setuju sih. Dan gimana ya? Dulu tuh gue ngerasa adoptionnya lama sih. Gue kira bakal lama untuk kayak e-commerce segala macam itu. Ternyata pas kena COVID ya, we're so sorry. Tapi itu emang semua orang di situ sekarang. Semua orang di sini. Yang masih offline, say goodbye. Kacau. Gitu sih. Gak semua bisnis, gak semua kerjaan sih. Cuman mostly kayak gitu. Kacau. Gue nggak tahu ini mungkin bakal jadi awal dari berhentinya 5 days working. Jadi fleksibel gitu maksudnya? 4 to 1 misalkan. Kayak 4 kerja 1 WFH. Mungkin bisa begitu. Sama juga gue kemarin gue belajar dari Bloomberg, gue baca magazine. Dia bilang kalau bukan private plane tapi business plane. Business plane apa namanya? Business class ya? Kenapa tuh? Business class sama first class pada saat terbang pesawat. Di flight sorry. Yeah. First class sama business class bakal turun drastis karena orang pakai Zoom. Tapi ekonomi tetap. Kan itu pukulan keras banget. Betul. Keras banget, kacau. Di transport ini ya, transportation industry itu kena banget. F&B semua kacau cuy. Semua kacau. Tapi kalau F&B beda cerita karena COVID kan kita ya tatap muka untuk menyebarkan itu, chance-nya juga gede kalau ketemu langsung kan. Mungkin F&B kenanya gara-gara itu. Cuman kalau yang transportation itu orang jadi sekarang gara-gara online jadi less mobile, tetap berdampaknya menurut gua agak beda sih. Betul. Nggak apple to apple betul. Nggak apple to apple tapi betul. Dampaknya sama gitu. Ngerti kan? Sama-sama kacau. Sama-sama kacau. Dia gitu sih. Ada bandara juga. Bandara yang karena dia pikir wah anjing nggak ada ini nih, nggak ada penumpang ya, tenan, nggak ada flow-nya. Nggak ada flow, jadi lapangan parkir ya dibuat tanaman yang hidroponik. Serius? Di mana? Nggak, di Indo? Bukan di Indo. Oh, bukan di Indo. Brazil, di Eropa nggak salah. Segitunya bro. Okay. Sepivot itu dia bandara cuy. Dia pivot kira aja nggak ada cuan nih, udah gue jual cabe. Tapi 3 lantai, 4 lantai, apa 5 lantai. Bisnis tambahan ya. Jadi bisnis tambahan. Model baru lah. Iya, gue bilang goks banget cuy. Oke. Ya ada silver lining tapi pahit banget kalau kita ngomong new normal ya. Ya udah pasti ada beberapa yang rise, ada beberapa yang pasti turun kayak gitu. Nah kebetulan kalau ini banyak rising star, kalau kita lihat kan sosmed tambah gila. TikTok itu parah banget men, powerful banget buat semua orang. Gue udah banyak lah teman-teman yang eksis kayak ratusan ribu followers di TikTok. Ya semua orang itu di TikTok itu algoritmanya bagus banget cuy. Kayak semua orang tuh deserve the same chance gitu. Iya. Kalau di Instagram, misalnya teman lu kayak gue, followers gue cuma 200 misalkan. Oke. Pada saat lu nge-post, maksimal yang nonton cuma 200. Oke. Kalau 200 orang nge-like, itu bakal muncul di explore orang. Which is explore tuh banyak banget. Betul. Oke. Jadi untuk lu dengan followers sedikit, lu bisa terkenal agak susah karena lu nggak buat yang sesuatu yang kontroversial atau yang bagus. TikTok sebaliknya. Dengan ada FYP itu. Betul. Lu cuma ada 2 video aja lu bisa terkenal sekencang itu cuy. Gila. Bisa millions ini ya. Iya, lu tahu sih tutorial hidup.
Gue lupa itu siapa nama aslinya. Sejujurnya sih kalau kacau banget, kocak gila tutorial hidup. Hidupnya pakai B. Siapa nama orang asli? Itu tuh Aul ya? Itu pelawak. Apaan? Maksudnya kayak untuk kayak jokes gitu. Aul ya? Apa gimana? Jokes tapi kocak parah, tapi ringan banget dan relate untuk semua orang. Ntar bisa cek. Oke. Kocak banget. Nah, gue punya teman 200.000 followers TikTok sebulan. Ngomongin apa? Salah satu niche, bisa dibilang niche audience ya, yang paling susah, financial industry, financial literacy. Percaya nggak lo? Gue kaget jujur ya. I met this guy waktu itu di acara event gitulah. Masih SMA men. Gue udah kuliah semester 3. Dia bilang ke gue, kayak sibuk apa lu gitu? Gue kuliah gitu. Lu sibuk apa? Ini gue lagi belajar saham. Belajar apa? 3 tahun kemudian pas gue balik ke exchange, tebak siapa yang rising star? Ini orang men. Dia punya audience sendiri, udah fokus, income ratusan juta per bulan. Lu berapa ratus lu? Aduh, mau tebak outfit, tebak apa lagi nih? Tebak penghasilan dong macam-macam ya. Tapi emang lu kalau bisa hacks gitu, untuk dia kan financial literacy, kebetulan golden nuggetnya pas golden moment. Pas banget itu golden moment, semua orang mau belajar, semua orang into liquid assets sekarang kayak mungkin reksadana, mungkin stocks ya, kripto. Banyak kan kripto sih. Kripto tuh gara-gara kayak bener-bener booming banget tuh. Waktu itu semua orang jadi FOMO lah. Lu main gak? Gue main. Tapi gue mengerti apa cuan yang sekarang sih lumayan cuan. Sempet nyangkut 3 bulan. Tapi ya gue tahu apa yang gue beli gitu. Jadi gue masih tahan aja, santai aja lah. Ntar juga ini kalau jeblos tinggal cut loss gitu. Anyway ya, ada golden momennya gitu. Dan sekarang bagusnya itu gara-gara sosmed, semua orang bisa akses apapun, termasuk yang gue seneng ya, dan gue sangat pelajari itu financial literacy man gitu. Oke, financial literacy gak cuman untuk manajemen keuangan, setuju nggak? Betul. Luas banget kan. Malah juga itu melingkup skills dan mindset lo untuk bahasa kasar ya. Investasi terbesar. Ini gue tanya sama lu deh, investasi terbesar bagi lo apa? Mungkin terdengar klise ya. Kalau investasi ke diri sendiri ya, klise parah. Cuma gue bakal ngasih tahu spend. Wah, lagi fuck. Gue bakal ngasih tahu investasi terbaik. Kayak apa yang gue beli. Nah itu gue suka baca buku. Suka baca buku ya. Berarti ke knowledge. Itu udah ultimate ya. Itu ultimate cuy. Gue setuju banget men. Bukan aset, bukan apa, tapi diri lo sendiri. Oke, kita balik lagi nih ke topik yang sebenarnya gue sendiri juga tunggu-tunggu nih. Lo kan lo bilang tadi side hustle lo, dan lo yang master banget nih, yang lo paham banget tuh financial literacy kan. Gue sebagai anak muda yang baru lulus, baru kerja gitu. Ya sebenarnya kalau bisa diomongin kayak financial planningnya segala macam, plan sendiri ada, alokasi segala macam udah tahu sih. Tapi gue perlu lah yang istilahnya lebih in details lah gitu. Nah, lu sebagai yang ngerti itu, what can you tell us lah bro? Apa aja lah, knowledge-nya apa aja coba. Ini gue sebenarnya mau bagi dari awal. Dari awal. Jadi ada, kalau ada teman-teman di sini juga yang nonton, jadi ada 3 stage kalau kita ngomong masalah keuangan. Cara ngedapetin, cara manage, uang keluar. Oh gitu, tiga hal ya? 3 hal nih, money in, money manage, manage money out. Jadi 3. Lu harus paham ketiga-tiga dulu. Oke, money in, semua orang tahu. Oke, gimana cara lu cari duit? Betul. Dari A, B, C, D. Dari kerjaan lu, dari side hustle atau lu jualan atau podcast atau AdSense, itu money in. Total jadi money in. Iya. Okay. Itu money in kan. Nah, yang gua sekarang mau fokus ke money management. Di tengahnya ini berarti. Tengah ini yang krusial. Jadi lo mau uang seberapa banyak pun kalau di tengahnya lo gak teratur, boncos. Bisa boncos. Mungkin gak boncos tapi gak optimal ya. Banyak gue bakal bilang boncos. Serius? Temen gue banyak yang gajinya besar. Boncos tuh maksudnya minus. Jadi uang banyak. Apa yang dikeluarin sama apa yang masuk banyak kan keluar. Banyak keluar. Oh. Jadi ini gue nggak ngomongin nominal, karena ada beberapa temen gue yang pendapatannya yang usahanya besar. Iya. Yang ada yang 2 digit, 3 digit atau lebih ke atas. Mereka tuh punya uang banyak, money-nya bagus, tapi money manage-nya nggak ada.
Contoh. Lu punya berapa rekening? Rekening bank. Bang. Ada 2 sama 1 digital. Oke, digital. Berarti lu ada 2 dan 1 digital. Kita boleh sebut brand nggak? Nggak boleh. Jangan deh. Jangan ya. Oke, sebutnya Bank A, Bank B sama Bank D. Bank D digital. D. Bank D. Oke, Bank digital. Berarti A, B. Nah, A, B dan D ini fungsinya apa? Kalau gue sendiri ya, kalau digital ini buat spending gue mostly. Jadi gue pisahin nih. Untuk A sama B itu rekeningnya ini apa namanya buat tahu istilah itu buku utamanya lah intinya di satu rekening, satu lagi emang buat punya aja gitu. Buat sekedar punya. Jadi sebenarnya intinya gue cuma pakai 2. Oke. Cuman gue pakai 3. Oke. Gitu. Berarti uang masuk tuh di yang misalkan Bank A. Oke, berarti Bank B gue tutup dulu ya. Oke, lu punya Bank A 1. Berarti uang masuk tuh ke Bank A. Kadang beberapa ada sisa savings atau yang gue pilih, gue send ke B. Oke, berarti Bank A itu money in, Bank B buat savings, beberapa tapi Bank D itu untuk consumption. Lebih tepatnya gini sih, Bank A itu utama kan, Bank B itu biasanya kayak untuk kayak paper kayak reksadana atau maksudnya transfernya situ dulu sebelum ke akun sekuritas. Ya, kayak custodian. Custodian kayak gitu. Sama D ya itu expense. Nah itu pada saat gue mau breakdown, gue mau bantu teman-teman gue start dari situ. Oke, dari awal. Berapa punya rekening? Kalau lu punya dompet cuma 1, uangnya ada sebut ada GoPay misalnya 500.000, lu ngeliat, oh uang gue 500.000 bro. Tapi kalau uang lu di kanan sama di kiri dompetnya beda, lu bakal ngeliat, oh di kanan ada 200.000, ya udah lu akan spend 200.000 doang. Itu beberapa life hacks yang gue pelajarin. Oke, gue nyambung lagi ya. Gue kemarin sempet breakdown, lu sempet lihat nggak sih? Sempet. Jadi kalau kalian lihat Instagram Angga, dia last night itu di itu nggak di post di IG itu ya live apa sih? Itu IGTV. Sorry. Tentang breakdown keuangan kalian dari in, management sama out nanti gitu kan. Ada kayak percentage berapa gitu. Nah, gue kan nggak terlalu ini banget ya. Maksudnya skimming through lah. Oke. Tolong diituin coba. Jadi gua nih for this case gini deh. Kalau misalnya mau jabarin percentage gitu, coba case-nya gue. Oke. Makanya lebih gampang ya nih. Oke. Lebih gampang nih. Soalnya bisa langsung gua aplikasiin nih. Oke. Jadi gua nge-breakdown dari buku I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi. Ini gua pelajarin 2 tahun lalu. Salah satu mind blowing. Gua beli tuh hanya 10 pounds bro. Itu beli sana murah banget. Nggak nyampe 150.000, nggak nyampe 200.000 cuy. Tapi dagingnya kacau. Oke. Jadi di buku itu dia bahas 6 topik. Oke. Yang mau gue bahas sekarang salah satunya. Itu namanya conscious spending. Kayak lu spending tapi lu sadar. Oke. Nah di situ dia ngasih tahu lu harus bagi ke beberapa pos. Ya kita tahu semua tahu ada orang yang pakai 532, 50%, 30%, 20%. Oke. Nah ini hampir sama kayak gitu. Which is kalau lu mau copy dari A, copy dari B sama aja. Oke. Cuma ada satu hal yang membedakan. Apa tuh? Gue boleh nge-swear gak? Boleh ngomong kasar gak? Ya boleh lah, tapi jangan tuh swearing lah. Gitu. Fuck lah, gitu ya. Sorry. Emak gue lihat ntar sensor mah. Oke, jadi di buku itu dia ngajarin ada beberapa pos. Yang pertama ada konsumsi, uang nongkrong. Habis itu ada uang investasi, biasa. Habis itu ada uang savings, 3. Yang keempat dia ada namanya fuck you money. Dia tuh namanya guilt free spending. Bebas. Tunggu, guilt free spending sama money dial beda nggak? Money dial tuh apa? Setahu gue money dial tuh istilahnya kalau gue sendiri yang gue pahamin ya, spend apa kayak how much would you spend for something yang lo bukan pengen sih, maksudnya berarti buat lo, ngerti gak sih? Contoh gini, money dial orang beda-beda. Gue traveling, gue bakal boros banget di traveling. Ada orang yang boros banget di luxuries. Betul. Ada juga ada yang di misalnya belajar edukasi. Ada yang juga misalnya ya udah hura-hura aja. Betul. Nah itu beda nggak sama fuck you money sama money dial? Sama. Mirip-mirip ya. Jadi dari buku itu dia ngomongnya guilt free spending. Guilt free spending. Cuma gua mau buat lebih catchy aja. Oke, apa tuh? Gua fuck you money. Jadi uang yang lu simpan, jadi setiap pendapatan lu misalkan kita sebutlah UMR Jakarta sekitar 4 jutaan. Okay. Lo nge-spend alokasi dana sekitar 10 sampai 15%. Kalau 4 juta kan 400.000 ya. 400.000 itu untuk beli sesuatu yang nggak penting.
anything nggak penting. Yang lu suka, yang lu uang ini sebagai ego lu. Iya itu ego. Kita fokus itu. Penuhin ego. Dan ini angkanya bisa berubah, beda-beda orang. Tapi kayak lu sukanya di mana? Kayak lu main FIFA, lu main konsol nggak sih? Konsol ya. Konsol game. Jangan pakai yang lain ya, S aja ya. Masya Allah. Konsol. Udah enggak sih. Udah enggak. Gua contoh. Sempet, pada saat pendapatan lu cuma pada saat pendapatan lu 4 juta UMR di Jakarta. Nah, di buku itu dia kasih tahu kalau lu harus ada berapa persen yang lu keluarin ke hobi lu. Hal-hal yang lu nggak penting, lu beli kursi, lu beli sendal, lu beli apa yang nggak penting. Tapi lu itu ngisi soul lu. Soul ya. Iya benar. Itu ngisi soul. Jadi kalau lu main mobil ya? Enggak. Oke, kalau kita balik ke sebelumnya, misal lu main konsol game. Gue suka banget main FIFA. FIFA 22 mahal gila, jutaan. Oh iya baru keluar kan? Baru keluar cuy. Yang Mbappe ini ya. Iya. Mbappe mau ke Madrid by the way. Fuck lah. Nah abis itu gue dikasih tahu itu lu beli sesuatu yang lu bakal seneng banget lu pakai itu. Di gua itu beli FIFA atau beli games karena gue suka games. Temen gua ada yang sukanya beli makan. Jadi setiap bulan dia sebulan tuh 2 kali itu dia keluarin dana untuk fuck you money-nya untuk spend di restoran mahal. Itu kalau boleh tahu fuck you money itu harus dialokasikan apa alokasin aja? Harus dihabisin. Harus dihabisin. Jadi kalau misal lu UMR, misalnya kayak 5% fuck you money, 5%, gua enggak tahu persen berapa, 5%, bulan itu habisin buat isi soul lu istilahnya. Oh, menarik ya. Jadi isi soul. Jadi ada 4 pos. Kalau ntar lihat di Instagram gue. Tadi 4 pos apa aja? Sorry. Ada consumption biasa. Habis itu ada investment. Kayak lu main di reksa, kripto dan lain. Ada savings. Ini gunanya savings itu tuh apa? Nah ini gue mau bedakan. Jadi ada orang ada nabung sama investasi. Ada orang yang pikir sama. Iya, ada beberapa orang mikir savings ya itu juga sebagai investasi juga gitu. Iya, bedanya savings itu nominalnya sama. Kalau naruh 10 juta ya 10 juta aja. Savings, ya, save. Betul. Ya lu you play safe, bro. Kalau investing 10 juta ya naik bisa 2%, 3% kalau putar dan bisa turun juga. Nah, itu perbedaan aja. Jadi ada consumption, ada investment atau savings, ada vacuum money. 4. Ada juga orang yang ngomong emergency. Oh, emergency funds. Nah ini pembagian pos ini yang menarik dari buku itu harus di beda rekening, beda rekening. Makanya psikologi ya berarti. Psikologi. Jadi gue pribadi, gue nggak boleh sebut brand sih. Boleh nggak usah? Ya jangan ya. Lanjut ya. Gue sebut brand nggak bisa, gue sebut brand. Ini bank ini pintar banget lah. Pokoknya pintar banget lah. Bank digital. Bank digital pokoknya. Punya dompetnya macam-macam. Iya, pokoknya bukan yang inilah. Yang oranye lah. Yang oranye lah. Pokoknya ini orang jenius banget lah. Gue pakai itu soalnya. Pokoknya ini bank ini bagus banget lah. Habis itu di bank itu kita di satu bank yang sama kita punya 3-4 kartu yang berbeda. Separate pockets. Jadi di dompet gue punya yang consumption itu, gue masukin 40%. Jadi setiap pendapatan gue dengan gaya hidup gue masukin 40% ke situ. Itu 40% apa? 40% untuk apa? Bank itu yang lo sediain? Oh, itu untuk makan, untuk consumption. 40%. Ini yang lo lakuin? Iya, ini untuk lo survive hidup. Bukan yang lain tuh upgrading hidup. Berarti needs bisa dibilang needs ya? Betul. Kayak apa? Ya buat hidup lah ya. Iya buat hidup, makan, transport dan lain-lain. Itu 40%. Terus ada juga yang kartu khusus itu. Jadi warnanya beda nih. Di bank ini kita bisa punya multiple cards. Gue ada yang khusus untuk nongkrong, yaitu biaya makan, biaya bensin dan lain. Ada yang khusus untuk nabung. Ada yang khusus untuk vacuum money. Dan vacuum money warnanya hijau. Makanya gue pikir ini kalau gue bawa ini nih anjing gue bisa beli atau mall. Padahal itu cuma 5 juta misalnya atau cuma 1 juta. Lo ngerasa kayak anjing gue harus gue habisin. Kalau nggak bulan ini mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan depan mungkin bulan depan lain. Itu masalah lu kontrol ego lu. Tapi pos-pos itu lu bisa ngebedain ke beberapa rekening. Menurut gue itu jenius sih. Jadi kartu emergency itu misalkan lu nggak usah bawa, taruh di rumah aja. Betul. Dan pada saat satu bank ini lu bisa punya multiple account. Jadi charge-nya tuh kecil. Mungkin pertama masuk ya, misal dari bank A ke bank D lu kena 7,5. 6,5. 6,5. Setengah abis itu 6,5 ke bank kecil kan nggak ada charge lagi. Benar. Iya.
Itu menurut gua breakdown kalau nanti lu sempat waktu, gua breakdown sampai berapa persentasenya dan lain-lain. Coba di verbal aja lah. Kan kita mau tahu. Oke. Gitu. Kan 40% untuk konsumsi lo kan. Oke. Terus berapa persen untuk apa? Yang pocket lu jabarin coba. Oke, gue contoh ya. Ah. Ini mau dari buku, jadi gue ada 2 teori. Ada dari buku itu sama ada yang gue udah modified. Oke. Gue bakal bahasin dari buku. Dari buku 50%. 50% untuk Konsumsi. hidup. Iya, untuk Konsumsi. hidup. Iya. 50%. Iya. Oke, setengahnya. 50 untuk itu. Habis itu 10% itu untuk investment. 10% investment. Investment, betul. Oke. Ada sekitar 15% untuk saving. 15% Savings. savings. Ini ada yang ada yang kayak lu setiap 3 bulan lu mau jalan-jalan. Oh, bukan savings yang emang buat emergency atau emang ya udah duit ada gitu. Ternyata buat yang lain-lain gini. Iya gitu. Jadi jadi savings. Jadi kalau investment tuh lebih karena long term. Lu lempar reksa, lu lempar kripto, lempar di saham dan lain-lain. Main di emas juga misalkan. Tapi savings lu kayak setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Oke. Dan itu bisa automate kalau nggak salah. Automate. Oh, auto debit. Oke. Dia langsung tarik. Jadi yang lu tahu rekening lu cuma ada 50% doang. Iya. Dan kayak kita tadi bahas, yang ada cuma 50% coy. Terus yang lain ternyata masih banyak tapi lu nggak lihat. Gitu. Betul. Oke. Tadi ada 50, ada 15. 50 pertama, 10. Oh, 10. Sorry, investasi 10. 15 savings. Berarti totalnya 75. Terus 20%-nya tuh untuk vacuum money. 20%. Vacuum money. Ini guilt free spending yang tadi kita udah jelasin. Sisanya masuk ke emergency. Sisa 5% emergency. Kalau setahu gue ya, emergency funds itu kalau bisa 6 bulan common spending lo. Betul. Bener. 6 bulan common spending, betul. Jadi yang consumption di awal, emergency itu berhenti pada saat lo udah punya uang 6 bulannya kali uang yang consumption 50%. Kalau lo itu udah mentok 6 bulan, udah close, oper ke yang lain. Nah, untuk vacuum money kalau nggak habis, oper kemana? Itu bebas. Dan jarang jadi kebanyakan orang pada saat dia naik gaji, kan gayanya juga naik nih. Biaya nongkrong. Lalu pada saat lu kerja di Tebet, terus atau ke Pondok Indah, atau ke CBD, kan gajinya naik. Betul. Dan konsumsi juga naik. Nah, ada orang yang gue sempat pakai teori ini juga, by the way. Jadi konsumsi gue rendah, konsumsi gue sama, gue bawa bekal, bawa botol minum. Jadi spend gue berkurang, nggak 50%. Oke. Tapi 40%. Ada gap 10%. Betul. Oke. Nah ini 10%-nya tinggal gue alokasin aja. Apakah gue mau main di saham, apa gue mau ke vacuum money gitu. Oke. Kalau gue boleh tahu, kan kalau misalnya kita berkarir, ada dong kayak pasti cicilan-cicilan tuh. Betul. Rumah, mobil, atau apapun itulah. Itu masuk jurnalnya itu di yang 50% ini untuk hidup apa gimana? Bukan. Yang ini tuh untuk 50 untuk hidup doang. Hidup doang, makan, minum, tempat tinggal segala macam. Betul. Gitu. Kalau yang cicilan masuk mana? Gue masukinnya di savings. Potong di savings. Jadi kalau savings itu bedanya dengan investment. Savings itu goalnya. Oh, oke. Benar. Oke, jadi savings itu dan lebih kan short term. 3 bulan apa setahun. Oke, setiap pendapatan lu mau bayar cicilan HP misalkan, kayak iPhone yang baru gue nggak, bisa 20 juta harganya. Oke, 20 juta dibagi 12 itu sekitar 1,5 juta sebulan. Oke, dari pendapatan lu fokusnya berapa persen lu ke dalam savings lu ini. Bisa sebenarnya lu gedein savings tapi consumption lu kurangin. Dioper. Gitu ya. Gitu. Kalau lo gimana? Sesuai buku nggak? Nah, gue nggak sesuai buku. Nah, ini teori lah, ya teori. Tapi gue menggeser sedikit. Gue ada zakat. Gue ada amal. Zakat. Ya karena gue percaya, gue percaya aja itu. Jadi gue ada amal di situ. Ya emergency gue ganti amal. Subhanallah ini ya. Pokoknya gue orang bener lah. Pokoknya orang ngeliat gue orang bener parah. Bener-bener apa isi sendiri tapi. Gue marahin gue mulu padahal. Bedanya cuma itu. Emergency lu ganti. Emergency gue ganti. Savings gue sekarang lebih ke investment. Jadi savings gue ganti kayak fixed cost, fixed expense. Oke. Ya pada saat baru masuk gaji bulanan atau ada project gue masuk cair nih, berapapun angkanya, gue langsung ke split tuh. Di hari pertama. Di 1 jam pertama uang masuk. Dan 1 bulan itu gue ada 2 kali pengecekan. Kayak annual report, kayak monthly report. Gue ada 2 kali, tanggal 15 sama tanggal 28. 28 misal turun gaji gue 28 atau 25. Nah itu gue buka tuh. Oke, ini uang masuk segini. Oke.
tanggal 15 gue cek lagi segini. Dan gue buat Google Sheets-nya di Instagram. Kalau lu bisa lihat, jadi bulan ini lu bisa cari pembelajarannya apa. Oh lu ngambil cash terlalu banyak. Oh lu beli investasi bodong misalkan. Banyak banget cuy. Atau lu konsumsi terlalu banyak, atau fucking money lu pakai buat yang lain dan lain-lain. Jadi per bulan tuh ada pembelajarannya. Itu udah gue buat semua per quarter, per tahun. Gitu ya. Ini ada contohnya. Jadi bisa dilihat di situ. Lo ada investasi berarti? Ada alokasi untuk investasi? Ada alokasi. Kalau lo tipe yang risky profile, moderate, apa yang low risk lah? Low risk pasti enggak. Moderate berarti? Gue moderate ke high risk. Nah gitu. Sekarang investasi yang gue lagi returnnya cepat kan investasi ke diri sendiri. Jadi gue sedikit gue taruh di mutual fund, reksadana sama saham sedikit. Tapi gue banyak lebih ke arah untuk daily life gue. Gue banyak beli buku bro. Kayak sebulan sekali. Education semua ya? Iya, education courses juga? Courses juga. Jadi gue ikut beberapa kursus yang mungkin 6 bulan sama setahun nih bisa baik modal. Amin. Okay. Ada kursus yang nilai cukup besar kayak 2 digit misalkan. Tapi ini kalau dia harganya aja 10 juta atau 15 juta, pasti ilmunya lebih dari situ. Betul. Terus gue bilang ada course yang harganya kayak 100 ribu. Bro, what do you expect? Gitu. Oke. Kayak kan gue belajar pricing, gue jadi consulting pricing. Harga itu yang menentukan brand image, betul. Isinya ya, daging gak nih? Daging gak nih 100 ribu, sama ini ada yang 15 juta. Mungkin gak 15 juta isinya kulit doang. Mungkin 15 juta. Mungkin gak 100 ribu isinya daging. Ya dagingnya daging semut ya. Masalahnya daging apa? Iya aja daging semut atau daging lain gitu. Oke. Nih kalau gue konsul ya ke diri gue, maksudnya ke diri gue ya. Gue oke lah, mungkin rasio secara percentage gue agak beda dari lo. Which is semua orang berbeda cuy. Nah itu semua orang beda-beda kan. Menurut lo percentage beda-beda itu tergantung dari nominal apa yang how much you earn atau gimana? Soalnya alokasinya kalau misalnya UMR di breakdown kayak gitu mungkin gak tahu ya, mungkin bagi orang-orang, beberapa orang pasti mikir gak efisien bagi mereka gitu. Betul. Harus ada yang dipindahin segala macam gitu. Betul. Beda cerita kalau yang income-nya gede banget, konsumsinya kecil, investasi banyak, savings banyak, itu beda lagi. Beda topik. Gitu. Beda topik berarti. Berarti juga ada depend sama faktor how much you make juga ya. Berarti apa gimana? Gua bisa bilang nggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Jadi pendapatan lu UMR atau di bawah UMR atau lu bisa pakai namanya envelope system. Envelope system. Iya. Oke. Jadi dibanding lu naruhin di beberapa akun, lu taruh di envelope, di map. Dan gua pakai ini juga dulu. Gua coba semua. Jadi pada saat gaji bulanan atau gaji bulanan langsung gua taruh di map. Ada mapnya beda-beda. Jadi gua tahu minggu ini gua cuma masukin uang di kantong berapa. Oke, berarti gua harus cuma spend yang di cash ini. I see. Kalau gua nggak ada, gua bisa bilang, lo nongkrong nggak malam ini? Lagi nggak ads bro. Karena emang gak ada duit. Skip dulu men. Gitu. Dia menurut gua untuk pemilihan itu nggak termasuk dengan angka. Oke. Nah, gue juga mau tanya nih, itu kan soal breakdown untuk ini kan. Udah clear ya teman-teman semua ya. Kalau ini lagi bisa tanya langsung ke Angganya. Nah, kalau asset allocation menurut lo gimana? Kalau gue pribadi ya, gue buka kartu aja ya. Allocation gue gini. Kan gue udah akumulasi kan. Maksudnya dari gue awal kerja sampai sekarang gitu, kira-kira ya 40% itu on hand. Oke. Siap untuk di-spend. Gue nggak ada investasi properti. Jadi semua harta gue, aset. Orang kaya liquid. Pasti. Kaya parah sih. Amin, tapi menuju lah. Maksudnya kayak financial planningnya gue udah plan gitu. 40% gue cash on hand lah, bahasa cepatnya. 60% itu di paper semua. Papers. Menurut lu profile gue gimana? Kayak terlalu ini kah? Maksudnya terlalu risky kah? Terlalu sayang lah untuk ini, harusnya lebih lagi, harusnya tuh 50-50 harusnya atau apa? Menurut lu gimana? Gue kurang setuju dengan hal yang 50-50. Coba honest, gue kurang setuju tuh. Oke. Menurut gue susah untuk dapetin balance. Susah banget cuy. Kayak 40-60. Menurut gue angka itu bisa diganti cuy. Angka bisa ganti? Angka tuh lu bisa ganti. Yang gak bisa diganti itu apa? Habit. Lu masalah kayak sama fokus. Itu gak bisa diganti cuy. Habit lu sekarang nih habit lu 2 minggu lalu. Jadi lu harus merubah. Dan itu yang susah.
gitu. Jadi kalau mas asset allocation gua nggak ada masalah cuy. Nggak masalah ya, yang penting kayak as long as lu happy. Oke. Dan nggak ganggu cash flow lu. Bagus Nggak apa-apa. Banyak sih teman-teman yang ini terganggu gara cash flow-nya. Kayak jujur ya, ada bedanya being cheap sama conscious spending. Setuju nggak? Itu yang gua kemarin itu kan yang gua post itu. Iya, karena gue jadi keinget gitu. Soalnya beberapa ini mentor-mentor dan lain-lain itu bilang kayak gitu. Jadi dan apa yang gue pelajari, emang investasi terbesar itu untuk diri lo sendiri dulu. Kalau bahasa cepatnya ya, lu belajar mati-matian, hemat lah, maksudnya kayak jangan terlalu boros segala macam. Frugal. Ya, kumpul-kumpulin segala macam, kumpulin juga skills lu, perbesar income lu. Nanti kalau untuk investasi paper segala macam itu urusan nanti gitu. Yang penting tuh diri lo dulu. Bener gak? Setuju kan? Jadi dari orangnya dulu. Ini gue liat kamera. Jadi orangnya dulu, abis itu money in, lo fokus sama cash in-nya dulu. Oke, yang kedua, yang ketiga baru money management di tengah, sama money out yang terakhir. Kayak lo mau spend buat apa? Nah, yang pertama ini dimulai dari orang gitu. Kadang-kadang kita mulai juga dengan circle kita. Kalau circle kita spend lavish, kayak stupid things, susah juga. Gue sempat masuk ke daerah-daerah itu, ke teman-teman yang gitu, fuck anjing. Gue stop sih itu. Janganlah gitu. Oh, gue juga baru inget mungkin bukan last topic ya, maksudnya last sentence lah ya. Lu tahu financial journey nggak? Iya. Journey, maksudnya kayak financial orangnya beda-beda kan. Ada yang bilang patokannya misalnya cari dulu 10 juta pertama, 50 juta pertama, 100 juta pertama, 1M pertama, segala macam kayak gitu. Menurut lo tuh matters gak? Penting banget gak? Apa itu segala motivasi aja? Apa itu juga berkaitan dengan financial managementnya nanti? Gimana? Menurut singkat aja. Bisa jadi bisa enggak. Tapi bisa jadi sih, depends ya? Gue main jawaban aman aja, depends. Jawaban aman depends. Jadi terkadang pada saat lu lagi lari tracking ya, kalau lu tahu endingnya, lu tahu arahnya kemana. Oke. Tinggal speednya. Tapi kita tahu directionnya kemana. Jadi direction over speed. Jadi kalau lu tahu gue bakal bulan ini apapun keadaannya gue ngejar 50 juta. Lu akan tahu gue kejar 50. Dan lu akan kejar 100 kalau udah dapat. Tapi jadi ambi banget. Pada saat orang ambi banget, which is good thing and can be a bad thing too. Karena pada saat orang ambi, gue percaya yin and yang. Balance. Gue percaya balance. Jadi gue beda-beda ya. Tadi ngomong nggak percaya balance. Gue percaya balance. Balance kan dalam hal beda. Jadi pada saat 50%, kebanyakan orang ada sacrifice hal yang lain. Jadi karena dia mau dapat 50 juta atau 100 juta atau GoPay apa 1M. Jadi karena pengen kaya cepat, get rich quick, banyak hal-hal yang dia selewengkan. Damn man, this war balance. Journey orang juga beda-beda ya. Bro, stop comparing bro. Ya. Come on. Gue pernah baca tuh kayak comparison is a steal of joy. Apapun yang lu kerjain, lu kakak adik, bapak ibu, sepupu ponakan, kalau lu bagus, ya lu aja yang bagus. Oh bagus nih anaknya tante Rita nih begini umur kayak Angga nih. Putus. Semua orang juri masing-masing bro. Ya itu yang orang suka compare. Maksud gue ya compare boleh, tapi ya kayak judge the book by the cover but never the page. Oke, asik. Dalam banget ya. Closingnya mantap juga ya. Gitu. Sebenarnya masih banyak sih yang harus kita bahas ya soal financial literacy, bisnis segala macam. Kita belum ngomongin bisnis in general. Bener sih. cuy. Kayak itu mungkin gue banyak input di situ cuy. Nah iya, insight sama ini menarik banget sih buat kita bahas ya. Tapi I feel topik ini sangatlah penting sih di atas, yang gak di atas semua, cuman harus tahu lah financial literacy. Thank you banget ya udah sharing-sharing nih. Thank you nih bro yang udah kesini nih. Iya, lo ada ini nggak kind of like closing statement atau kayak misalnya pesan-pesan lah. Berat nih, tough question. Gue dulu nih kalau ada nih. Gue nggak nyiapin lagi cuy. Kalau gue ada dulu nih, gue simpel aja. Jadi tuh menurut gue pribadi, setiap orang journey itu beda-beda. Gak bisa di compare antara lo sama gue. Secara kuantitatif tuh menurut gue gak fair, gak apple to apple gitu. Karena semua orang kan backgroundnya beda-beda. Journey apa yang will be going through-nya juga beda gitu. Tapi itu bukan alasan kita untuk kayak istilah bermalas-malasan gitu, untuk kayak achieve something atau apa. Fokus aja ke goal kalian. Investasi terbesar itu pasti ke diri sendiri dulu, bukan instrumen-instrumen investasi lainnya gitu. Itu dari gue sih.
God damn it, gue gak lagi. Itu biasa aja, lo banyak apa? Gue buka quotes gue dulu di notes gue. Ada satu hal yang menurut gue akan jadi closing statement. Ada mentality namanya kayak don't give a fuck mentality. Don't give a fuck mentality. Kayak lu harus tahu, bukan semua teman lu itu teman lu. Not all your friends is your friends. Jadi kalau lu mau gaul sama teman lu yang sukses, lu harus main sama mereka. Karena burung bokap gue selalu bilang ini. Jadi burung cuma main sama burung yang sama. Kalau burung lu burung gagak, lu semua main sama burung merpati. Lu harus jadi merpati cuy. Lu karena burung gak mungkin dia di ranting yang berbeda. Menarik. Gigi. Asik. Oke. Ada nggak kayak satu hal yang maksudnya kayak bukan recently ya, tapi selalu ada di diri lo yang you live up with? Entah itu quotes atau mindset. Apa yang tadi Oh fuck, baik banget. Hidup gue penuh dengan quotes. 3 deh. Satu boleh. Tapi simple ya. 1 ya boleh, tapi yang ultimate. Fuck, baik banget cuy. Gue tuh hidup gue penuh quotes. Mungkin cewek gue tahu nih. Jadi gue kalau lihat orang, karena gue baca buku terus gue nonton YouTube. Kalau baca orang setiap momen gue bisa, oh ini gue ada quotes dari Shawshank Redemption ini. Quotes dari buku ini. Iya, jadi nyambung gitu. Fuck, gue siapa lagi? Kalau ada satu quotes yang gue selalu taruh di lengan gue, biasa gue ada kayak, gue gak boleh nato nih sama gue. dalam hati lah. Tato gue padahal. Jadi gue selalu ada di sini tatonya kayak Casey Neistat. Isinya apa? Tau gak isinya apa? Apa tuh? Do more. D-O-M-O-R. Do more. Jadi semua orang ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang. Tapi kalau double down apa yang lo lakuin, lo bakal long last dibanding lain. Oke, teman-teman semua, singkat banget sih episode ini sebenarnya, banyak banget yang kita harus sampaikan, kita harus ngobrolin nih. Gimana kalau kalian stay tune terus di Mending Podcast, karena kita harus sign out dulu di sini. Episode selanjutnya janji ya bakal kesini lagi ya. Santai. Nah, topik selanjutnya kita rundingin lah yang seru-seru lagi ya. Bisa tapi ini sebenarnya belum kelar sih. Ini unfinished business, but ya. Oke, ya udah. Anyway, we gotta go. Okay. Jadi kalian mending tonton episode selanjutnya. See ya. Gue Kiki. Gue nggak cabut ya. Cabut.